Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu 29 Desember 2021. Dan saat ini bersama kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Bait Allah adalah kita. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih dan penuh dengan anugerah, kami bersyukur untuk setiap cinta kasih yang kami rasakan dan tercurah atas kehidupan kami hingga saat ini. Dan di dalam cinta kasih-Mu itu Tuhan, kami hendak merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, memampukan kami untuk kami bisa merenungkan sabda firman-Mu itu. Mampukanlah kami Tuhan, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan, tidak hanya merenungkan, tetapi kami juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Kristus, kami menyerahkan perenungan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam surat 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17 yang demikian sabdanya. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan menampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Saya pernah kagum gitu dengan sebuah rumah yang itu terlihat sangat indah, sangat megah sekali begitu. Bangunan yang terlihat itu sangat mewah begitu. Dan itu menjadi rumah yang kok saya lihat tuh rumahnya bagus sekali ya gitu. Atau juga mungkin kita punya rumah impian atau kita punya gambaran tentang rumah yang akan menjadi impian kita kelak nanti kalau kita punya uang atau kita punya rezeki, kita akan membangun rumah kita yang demikian dan seperti itu, seperti ini, demikian. Nah, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, semegah apapun rumah itu, semenarik apapun bangunannya, tetapi yang menjadi dasar adalah atau yang pasti adalah setiap rumah itu pasti dibangun di atas sebuah dasar atau di atas sebuah fondasi. Jika fondasinya itu mampu menahan bahannya kuat atau fondasinya itu kokoh, maka bangunan sebagus apapun di atasnya ya akan tetap bagus. Tetapi jika fondasi itu tidak kuat, maka bangunan sebagus apapun di atasnya, maka ia juga akan rapuh, akan ringkih, demikian. Nah, demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Kita meletakkan kehidupan kita atau kita membangun sebuah kehidupan kita, itu layaknya sebuah rumah atau sebuah bangunan. Terlebih ketika tadi kita melihat, kita membaca bahwa Paulus mengatakan bahwa bait Allah ialah kamu, bait Allah ialah kita, kitalah bait Allah gitu. Kitalah bangunan, tubuh kitalah, diri kitalah bangunan yang itu memperlihatkan bait Allah. Dasarnya apa?
Ya dasarnya adalah Kristus, dasarnya adalah kehidupan Kristus. Dan kehidupan kita, bait Allah yang adalah kita itu, hendaklah dibangun di atas dasar Kristus, di atas dasar kasih Kristus yang kuat, cinta Kristus yang kuat, demikian. Nah sehingga ketika kita membangun ke atas, kita membangun bait Allah di atasnya, itu kita hendak menjadi bait Allah yang kokoh. Nah ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam momen Natal ini, di dalam momen yang masih ya terasa momen Natalnya ya, kita baru memasuki minggu Natal yang pertama atau setelah Natal yang pertama. Nah kita kembali diingatkan bahwa Kristus hadir ke dunia, Kristus lahir untuk memperlihatkan karakternya, untuk memperlihatkan teladannya, supaya kehidupan kita itu berfondasi pada karakter-karakter Kristus yang demikian. Nah, lalu bagaimana dengan dasar kehidupan kita? Apakah kita sudah meletakkan kehidupan kita yang adalah bait Allah itu di dalam atau di atas fondasi karakter Kristus itu sendiri? Ataukah kita berlandaskan pada ego kita atau pada kehendak kita pribadi, keinginan kita pribadi, ambisi kita pribadi, atau juga hanya keinginan-keinginan yang kemudian kita luapkan sebagai perwujudan dari pribadi kita? Ataukah kita tetap membangun kehidupan kita, membangun dasar bait Allah kita itu di atas karakter Kristus yang telah Kristus tunjukkan dengan kelahirannya di dunia ini? Karakter mana yang hendak kita berikan atau kita tunjukkan? Nah, lalu yang kedua adalah setelah kita membuat fondasi yang kuat, lalu bangunan bait Allah seperti apa yang mau kita perlihatkan atau yang mau kita bangun? Apakah bait Allah yang adalah bait Allah penuh dengan kecongkakan, bait Allah yang penuh dengan keegoisan, bait Allah yang penuh dengan arogansi, ataukah bait Allah yang itu adalah sebuah bangunan penuh dengan kepedulian, bangunan penuh dengan perhatian, dan bangunan penuh dengan cinta kasih? Kalau kita melihat pada kisah-kisah tentang bait Allah, sejatinya kalau kita melihat teks-teks tentang bait Allah seringkali juga menjadi simbol yang keliru. Yaitu ia menjadi simbol kemegahan, simbol kesombongan, atau simbol bahwa ini loh kami bisa membangun bait Allah yang megah seperti ini. Tetapi bukan bait Allah yang demikian yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki oleh Kristus. Tetapi bait Allah yang kemudian bisa menjadi sarana atau bisa menjadi wadah yang mencerminkan tentang kasih Allah itu sendiri. Lalu pertanyaan bagi kita adalah, setelah kita membangun dasar dengan kasih Kristus itu, bangunan bait Allah seperti apa yang mau kita cerminkan pada diri kita? Bait Allah yang penuh dengan kesombongan, ataukah bait Allah yang penuh dengan kepedulian? Bangunan seperti apa yang kita bangun? Dengan mengingat bahwa kitalah bait Allah itu sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini bersama kita menghadap Tuhan di dalam doa kita dan juga memohon pertolongan Tuhan supaya kita dapat membangun kehidupan kita dengan layaknya bisa mencerminkan bait Allah yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Kehidupan kami adalah cerminan dari bait Allah, karena hidup kami adalah bait Allah itu sendiri. Tapi seringkali ya Tuhan, kami mencerminkan bangunan kesombongan. Seringkali kami menunjukkan bangunan-bangunan keangkuhan, arogansi, yang seharusnya yang kami perlihatkan adalah bangunan yang memperlihatkan, yang memancarkan tentang kasih yang Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan untuk membangun diri kami menjadi bait Allah yang mencerminkan tentang kepedulian, tentang perhatian kami kepada orang-orang, dan juga tentang cinta kasih kami yang bukan hanya mencintai diri kami sendiri, tetapi kami juga mencintai orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, kami serahkan perjuangan kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dan menguatkan kami, sehingga kami menjadi bangunan-bangunan bait Allah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami saat ini juga berdoa. Kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami, keluarga kami yang saat ini sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatan, proses penyembuhannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Anak Amoresya, Ibu Rosmiati Suhardi,
Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiantono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Nyakni Lawati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono, Bapak Larbadyo, Bapak Andreas Rasdiono, Ibu Dewi Slamet Sunarno, dan juga Bapak Ibu kami yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menolong saudara-saudara kami ini, memberkati mereka di dalam setiap proses yang harus mereka jalani. Dan kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tice Bangun Sentono, Ibu Murjangkung, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repen Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Waginah Paijo, dan juga orang tua kami yang lainnya ya Tuhan. Bapak, kiranya Engkau yang berkenan memberkati orang tua kami ini di dalam setiap kehidupan mereka. Mungkin di tengah kehidupan ini mereka merasakan kesepian, mereka merasakan jauh dari keluarga, dari anak cucu, tetapi biarlah mereka boleh tetap merasakan sukacita, kesehatan, dan juga kekuatan yang dari Tuhan. Kami juga memasrahkan Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan kami yang lainnya. Biarlah Tuhan yang hadir menolong kami di dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk kami senantiasa membangun kehidupan kami sebagai bentuk refleksi kami atas Natal yang kami rayakan. Bukan hanya dengan kesombongan, bukan hanya dengan sukacita yang membabi buta, tetapi kami boleh membangunnya di atas kepedulian dan di atas cinta kasih kami kepada sesama kami. Tolonglah kami Tuhan untuk merefleksikan Natal ini dengan sungguh-sungguh, sehingga Natal tidak hanya menjadi momentum yang kami lupakan, tetapi menjadi peristiwa yang terus mendasari kehidupan kami untuk semakin berkembang dan semakin berkualitas. Kami serahkan Tuhan hidup kami saat ini sampai selama-lamanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.